Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rekan-rekan wabarakatuh. sekalian, dimanapun Anda, jumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk sedikit memberi pandangan yang sifatnya adalah ilmiah ya. Kita mencoba memberi dari aspek yang ilmiah, karena memang ini menyangkut soal masalah politik. Dan ini bersama saya dan Ustadz, guru kita, Ustadz Taufik. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz berkenan kembali untuk memberi pandangan di kanal ini. Semoga kemudian bisa mengedukasi masyarakat luas Indonesia. Apalagi ini menyangkut soal masalah politik Ustadz. Karena kontestasi politik bagi saya ini adalah merupakan bagian daripada kesempatan terbaik para pegiat ataupun juga dengan para pelaku, para kompetitor terlebih dahulu ya, terlebih utama itu adalah mereka, baik itu adalah calon legislatif maupun dengan calon presiden, menjadi tanggung jawab mereka untuk kemudian memberikan edukasi politik kepada masyarakat Indonesia. Karena ini kemudian berkesesuaian dengan undang-undang kita yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Di sana kemudian amanat melalui undang-undang ini adalah pemilu kita harus kita dorong dalam ruang yang rasional. Yang harus kita hindari adalah irasional ya. Ruang-ruang itu yang kemudian menghadirkan politik-politik tidak baik, pecah belah di sana. Misalnya politik-politik money politik di sana yang dipraktikkan, ataupun kemudian politik-politik pecah belah di sana yang kemudian dihadirkan, dan kemudian lain-lain seterusnya yang dimana itu mengacaukan urgensi daripada politik itu sendiri. Nah, momentum politik ini kan sebagaimana tadi adalah merupakan bagian daripada panggung politik para kompetitor ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi karena ini jarang sekali Ustadz, kita berbeda dengan kemudian Amerika gitu ya, yang melakoni kontestasi politik mereka 4 tahunan sekali gitu, kita kemudian 5 tahun gitu ya. Artinya ini jarang, dan tidak keseluruhan masyarakat ini selalu akan berkesempatan untuk mendapat kesempatan ini. Ini 5 tahun sekali, ada yang kemudian punya kesempatan dan ada yang kemudian tidak. Nah, kesempatan terbaik ini menjadi kesempatan di mana masyarakat itu belajar tentang politik. Ini merupakan ya ibaratnya adalah sekolah 5 tahun sekali gitu, ya kan? Karena tidak hari-hari itu rakyat itu disuguhkan dengan materi politik, walaupun kemudian kehidupan sehari-hari kita adalah penuh dengan politik, tetapi kan berbeda dengan politik hari ini. Momentum politik ini kan adalah merupakan murni politik kepentingan yang dipenuhi dengan kepentingan semua dari kelompok yang berbeda-beda. Nah, maka kemudian menjadi sewajarnya gitu ya, dan menjadi tanggung jawab para kompetitor ini untuk memberikan edukasi itu. Nah, mereka harus berada pada barisan dan garda terdepan untuk mengisi edukasi dan gagasan-gagasan politik di sana yang ditawarkan. Indonesia ini kan 5 tahun ke depan harus punya gambaran yang lebih maju, progresif. Itu yang kita inginkan. Nah, Ustadz, politik gagasan dalam konteks sejarah, kita barangkali mau ingin menggali ini dulu, Ustadz ya. Karena memang jelas negara ini bagi saya dihadirkan lewat gagasan yang besar oleh para founding parents kita gitu, bukan founding father ya. Founding father berarti yang perempuan-perempuan bakalan nggak ke bawah ya, nggak ke bawah mereka. Jadi ini founding parents kita kemudian memperjuangkannya lewat gagasan-gagasan besar mereka dengan kecerdasan mereka, dengan kemudian mengelabui pergerakan politik para penjajah, sehingga kemudian bangsa ini menjadi bagian daripada yang merdeka. Nah, itulah yang kemudian kita sebutkan di dalam pembukaan undang-undang kita. Nah, Ustadz, politik gagasan ini gimana perspektif Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Memandang dalam kacamata global, khususnya Indonesia, dan bagaimana Indonesia berdiri menjadi bangsa yang besar, tentunya adalah bagian dari gagasan politik, di atas politik gagasan itu tadi. Indonesia tidak akan mampu lahir sebagai negara besar, ya, bangsa besar hari ini, kecuali karena tadi
diganti sekarang ya founding parents Founding itu. parents. Karena datang dari gagasan-gagasan besar tentang Indonesia. Bukan politik identitas lagi, bukan hanya politik identitas Oke, saja. oke. Politik identitas itu adalah bagian dari packaging di politik gagasan. Oke. Gagasan itu muncul, gagasan itu dia bisa dihadirkan karena di dalam idenya, di dalam dunia idenya itu sudah terkandung bagaimana menciptakan dan membangun satu negara besar dan bangsa yang besar, kemudian menciptakan iklim kemakmuran kesejahteraan di atas ide-ide besar itu. Oke. Jadi tidak mungkin Indonesia berdiri, Indonesia sampai hari ini bisa 78 tahun. 78 tahun berdiri kecuali karena diawali dengan ide-ide besar dari bapak-bapak yang sangat besar. Dan ibu-ibu yang sangat besar. Ibu yang sangat besar, Dan- orang tua yang sangat Orang besar besar. itu. Besar dalam gagasan, besar dalam pemikiran. Jadi kita sudah punya kakek moyang kita yang atau nenek moyang kita yang memiliki gagasan-gagasan besar di dalam kepemimpinan mereka. Oke. Itu sejarahnya tuh Oke. ya. Baik Soekarno, baik Bung Hatta, Sultan Syahrir dan sebagainya. Itu orang-orang besar Oke. dengan gagasan besar, dengan ide besar. Hmm. Pasti begitu. Oke. Nah, otomatis sudah diawali oleh para pendahulu kita yang memiliki gagasan besar itu, jangan sampai para pemimpin hari ini atau calon pemimpin hari ini mengotori gaya gagasan besar para pendahulu kita. Oke. Artinya pergerakan para founding parents kita ini bisa menjadi kemudian budaya dalam pergerakan Harusnya politik begitu, kita. dan itu budaya kita sebenarnya. Adat orang Indonesia ketika ingin jadi pemimpin, dia harus punya ide, Oke, berarti gagasan besar. budaya politik kita adalah politik gagasan. Politik gagasan jelas. Berarti menjadi haram bagi orang-orang yang Yang kemudian tidak hari ini memiliki politik gagasan. Oke. Gagasan ini adalah satu tujuan besar membangun Indonesia, membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia. Itu jelas. Jadi di atas kepentingan segala-galanya itu Betul. adalah politik gagasan. Tidak boleh ada lagi petugas di situ. Petugas apa gitu nggak Iya, boleh lagi. nggak ada lagi petugas partai apa segala Nggak macam, boleh. ya. Nggak boleh lagi di situ atas nama pribadi. Nggak boleh atas nama golongan. Nggak boleh lagi atas nama kepentingan. Oke, berarti gini. Kepentingan pribadi maksudnya. Berarti kalau menggunakan bahasa kekinian aja biar orang apa namanya ini. Berarti di atas politik gerakan-gerakan politik identitas itu adalah politik gagasan gitu ya. Betul. Berarti apapun itu bentuk politik identitasnya harus di atas segala-galanya Oh, adalah jelas. politik gagasan. Betul. Kepentingan umum lah yang harus Betul. kemudian ditawarkan di sana gitu ya. Jadi kalau politik identitas itu adalah bagian dari bajunya, pakaiannya itu. Dari diri seorang calon pemimpin. Oke. Kemudian di calon pemimpin ini dia harus punya gagasan. Betul. Gitu. Jadi dua hal ini memang tidak bisa. Karena yang kita cari kan adalah calon pemimpin ya. Betul. Kan satu hal yang naif ya jika kemudian yang muncul pemimpin yang tidak punya pikiran. atau Oh tidak jelas. punya gagasan. Betul. Gitu. Walaupun kemudian dalam ruang pemerintahan itu akan ada bantuan-bantuan daripada staf dan lain seterusnya. Tetapi itu tambahan iya, sebenarnya. tapi Itu diutamakan kan pemimpin itu juga harus punya pandangan kan. Betul. Jadi staf yang lainnya kan cuma hanya bisa memberikan pertimbangan. Nah inilah kemudian demokrasi menjadi mahal gara-gara itu Pak. Demokrasi kita Oke. tidak berjalan lancar dikarenakan tadi biaya yang dikeluarkan untuk mengurus menjadi pemimpin, Oke. yang pemimpin tidak punya gagasan, mengambil alih lagi outsourcing, Oh. akhirnya jadi mahal. Wow. Satu. Yang kedua, ketika jadi pemimpin itu jangan bawa gagasan deh, nggak usah bawa ide. Yang penting Anda bawa kapital berapa. Oke, oligark. Ya itu. Gerakannya oke. Itu kan jadi mahal demokrasi. Dan nggak tahu apakah itu bagian jadi demokrasi asli atau bukan. Atau memang hanya kamuflase di dalam bentuk ranah demokrasi. Padahal isinya bukan demokrasi misalnya. Oke. Bisa saja isinya ada feudalistik dan sebagainya. Oke. Bisa saja begitu. Oke. Artinya dalam praktik ini justru kemudian praktek politik kultur egaliter itu justru kemudian Betul. dihindarkan ya, Betul. dihilangkan. Yang ada adalah politik kelas. Betul. Yang selama ini justru kemudian kita tantang. Karena Selalu memang- tantang. Ya kan? Secara bahasa kita selalu tantang, tapi secara praktek itu kita lakukan gitu. Yang sering begitu kan. Iya, iya, iya. Jadi demokrasi kita sebenarnya tidak berjalan kalau dengan seperti itu. Nah, contohnya aja sekarang.
Anda mau jadi bupati, Ya. oh siapa saja boleh terbuka untuk jadi bupati. Permasalahannya adalah kekuatan berapa kapital yang Anda inginkan. Yes. Kan itu Pertanyaan terbesar. menjadilah mustahil bagi orang. Bukan, jadi hari ini yang menjadi budayanya adalah begitu Begitu, kemudian figur itu muncul. Dia Betul. punya duit nggak kira-kira, Betul. ya kan? Biayanya mahal kan Dia demokrasi mahal masalahnya, begitu. betul. Jadi itu yang terjadi di Indonesia. Jadi- Bukan lagi Anda mau jadi bupati, oh silahkan. Punya gagasan apa Anda untuk membangun kabupaten Anda? Ya. Punya gagasan besar apa 5 tahun ke depan untuk membangun jiwa raga kabupaten Anda itu? Tapi kok simpel kita larinya ke kabupaten ya? Contohnya ya, Pak, kalau terlalu tinggi ya kalau presiden itu. Karena kalau presiden tanpa pikiran kan lucu. Jadi bupati, jadi bupati, jangankan bupati, Pak. Jadi kepala desa saja kalau tidak punya pikiran harusnya nggak usah dipilih. Betul. Harusnya kan? Ya. Tapi rakyat kita itu memang suka untuk nyari yang seperti Jadi itu. kok pemimpin kita bukan nyari tukang ngopi. Ngopi aja kita harus S2. Kadang begitu. Dari pemimpin kok cuman bisanya ngopi bareng doang. Nggak pernah nawar gagasan, kan lucu. Ya, kontestasi politik kita kan 5 tahun sekali ya. Tuh. Dan kejadian yang memang amat sangat menjadi satu hal yang disayangkan adalah dalam momentum politik kita itu seolah-olah para figur kita ini bisa memberikan pikiran mereka tatkala kemudian itu sudah dijadwalkan oleh para penyelenggara. Dalam konteks ini adalah Bawaslu dan ataupun KPU. Mereka menyelenggarakan baru kemudian menjadwalkan baru kemudian mereka mengikuti jadwal tersebut. Padahal kan politik gagasan itu kan bukan harus mengikuti jadwal itu. Ini kan politik gagasan bukan kampanye. Betul. Yang dijadwalkan kan kampanyenya. Betul. Politik gagasannya kan yang tidak. Nah, politik gagasan itu kan pikiran masalahnya yang harus ditaburi terus tadi Ustaz, 5 tahun sekali. Sedangkan kemudian jika mengikuti jalur jadwal yang sudah menjadi deadline dari KPU misalnya, yang cuma 1-2 bulan kan tidak cukup rakyat yang besar ini 270 sekian jiwa ya Ustadz ya. Kemudian bisa paham dalam tempo yang sesingkat-singkat itu. malah saya berpikir kebalik. Jangankan masyarakat yang paham, ini yang mau jadi pimpin aja nggak paham mau bangun apa. Karena dalam tempo 1 bulan 2 bulan itu bukan baru berpikir, Pak. 1 bulan 2 bulan kampanye itu adalah dia menyampaikan gagasan yang sudah dia pikirkan bertahun-tahun. Dan ini membangun itu. Dan ini satu hal Ustadz ya, yang mau ingin coba kira-kira. Samakah tidak? Apakah kemudian janji-janji jika yang misalnya melalui kampanye tadi, kampanye yang sudah dijadwalkan oleh KPU misalnya, lalu kemudian menjadi panggung perjanjian. Para figur ini kemudian berdiri di atas panggung-panggung yang sudah disediakan oleh lembaga negara itu, KPU, lalu kemudian berjanji kepada rakyat bahwa jika saya terpilih, jika saya diberi amanat, diberi mandat oleh rakyat, maka saya akan melakukan A, B, C, sampai dengan kemudian Z. Apakah kemudian ini merupakan bagian daripada politik gagasan, ataukah kemudian justru politik janji ataupun norak di sana, bukan gagasan ya? Iya. Kalau hanya di panggung kampanye dan sebagainya, sebenarnya panggung kampanye itu harusnya ya bagian dari interpretasi bagaimana dia membangun ke depan. Yes. Dan itu adalah bagian dari janji pemikiran dia. Harusnya begitu ya. Harusnya. Satu. Yang kedua, janji itu kemudian dia terlaksana sebagai presiden misalnya atau sebagai kepala negara. Baik secara syariat maupun secara konstitusi harusnya dia punya janji besar. Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Yes. Harusnya begitu. Makanya tidak mungkin, saya bilang tidak mungkin konsepsi seseorang yang kemudian simsalabim karbitan kemudian ditentukan dalam 1 bulan 2 bulan ke depan dia berpikir 5 tahun ke depan untuk membangun negara besar ini, nggak mungkin. Yes. Pasti karbitan di situ. Kalau nggak karbitan itu adalah hasil dari setiran orang. Pasti ada setir di situ. Hasil dari cangkokan. Oh iya, pasti begitu. 1 bulan 2 bulan berpikir kampanye bagaimana adu gagasan, saya yakin nonsense. Jadi wajar saja bila kemudian panggung politik kita selalu dihiasi dengan janji-janji. Janji-janji bolong. Jadwalnya ya singkat itu. Jadi
Jadi itu sepertinya bukan politik gagasan ya. Betul. Bahkan di dalam panggung kampanye saja itu sudah diatur. Yes. Ya, secara seremonial sudah diatur oleh KPU. Betul. Nanti ngomongnya jangan seperti ini, nanti jangan begini, jangan Ya. begitu. Nanti ada breaknya, ketika breaknya kemudian datang lagi ke para ahli yang siap mendikte bagaimana nanti ngomongnya seperti ini, gagasannya begini. Lah, itu mah yang namanya dongeng, Pak. Dan itu namanya hanya sebatas drama. Drama mengelabui rakyat begitu. Oke. Jadi kita bisa tahulah mana misalnya pemimpin yang punya kualitas, dia bisa membangun bangsa, kualitas dia dalam mensejahterakan rakyat, kita tahu sebenarnya. Ya, tahu ada pilihan ke sana. Betul. Dan kita juga tahu yang ini sebenarnya tidak punya gagasan, yang ini pemikirannya bagus, yang ini kemudian sedang-sedang saja dalam pemikirannya dan kurang membangun, mendorong wong cilik misalnya. Orang sudah paham sebenarnya. Dan sana. politik gagasan itu kan tidak harus juga menang kan, Ustaz? Oh iya, jelas. Jadi gagasan ditaburkan saja, biarkan rakyatlah yang Betul. pemilih hak atas kemenangan itulah yang akan nantinya Betul. menentukan siapa yang menjadi terbaik atas gagasannya, kan begitu. Betul. Konsepsi itu harus dibangun juga. Jadi jangan sampai rakyat sekarang ini dikelabui dengan gagasan-gagasan palsu yang seolah-olah dia memiliki konsepsi bagus, padahal tidak memiliki konsepsi. Betul. Orang jangan nyinyir begini. Ini orang kalau punya konsepsi, ini orang punya gagasan, pasti banyak bacot. Ngomong doang, jangan begitu. Ya. Oke. Kata Soekarno, banyak berpikir, banyak bekerja. Oke. Jangan selalu, nggak usah banyak mikir, kerja. Kerja. Kalau Soekarno bilang, banyak berpikir, banyak bekerja. Jadi, orang yang punya konsepsi, sebagai konseptor, sebagai negarawan, pasti dia banyak bacot, Pak. Karena konsepsinya banyak, harus diturunkan ke bawah, dan harus tadi menjadi kepentingan negara, kepentingan umum. Jelas banyak bacot lah, jelas banyak bicara. Dan tentunya karena banyak bicara dan banyak konsepsi, kemudian dituangkan dalam aturan, dituangkan dalam rumusan-rumusan, tentunya nanti akan banyak bekerja ketika ke bawah. Itu udah biasa. Harusnya begitu dalam membangun. Dan harusnya politik kita mengamini politik gagasan sebagai Betul. bentuk Karena harusnya begitu. Politik demokrasi ada politik gagasan. politik gagasan. Yang kedua, kita jangan lagi tertipu dengan pemimpin yang datang ketika di tahun-tahun politik. Oke. Jadi kita mengenal dia ketika di tahun-tahun politik. Oke. Jelas itu Sudah begitu kebijakannya nggak nyampe lagi. samar sekali ya. Jadi kita kenal dia baru pas di tahun politik. Loh kok bisa begitu? Baru gencar di mana? Di media-media baru gencar. Nama itu baru muncul di 1 tahun, 2 tahun sebelum terjadi pertarungan politik. Sedangkan sebelum-sebelumnya nggak tahu orang. Nah ini sebenarnya sudah indikasi bahwa Betul. bener nggak ke sana. Yang kedua, kita bisa juga menakar dengan indikator bahwa punya gagasan nggak sih? Gitu kan. Betul. Punya ide besar nggak sih untuk membangun bangsa? Betul. Yang ketiga, bagaimana track record-nya dia selama sebelum tahun-tahun politik itu, Iya. atau sebelum dia terkenal itu bagaimana seperti apa sih track record dia? Iya, betul. Apakah dia sebagai pengusaha, apakah dia sebagai akademisi, atau apakah dan sebagainya? Dan bagaimana cara dia bertanggung jawab atas Betul. amanah kira-kira Betul. begitu ya? Akan kelihatan kan tanggung jawabnya. Kalau dia Betul. sebagai pengusaha, bagaimana tanggung jawab dia terhadap karyawan-karyawan di bawah? Iya. Banyak bad track record-nya itu. Karena survive pribadi dengan survive banyak pihak itu kan berbeda jelas. konteksnya kan? Betul. Itu yang harus kita lihat. Betul. Jadi menjadi satu keharusan politik gagasan di dalam momentum politik, Ustaz. Ya? Betul. Dan Wajib. Tidak hanya saja gitu ya. Ini menjadi catatan kurang lebihnya barangkali. Tidak menjadi kewajiban bagi setiap kompetitor saja, tetapi juga kemudian menjadi kewajiban bagi kita sebagaimana rakyat juga untuk bisa menjadikannya sebagai barometer untuk mengukur setiap figur yang kita punya. Agar kemudian dalam satu kemudian hari itu kita tidak lagi kemudian cemas dengan situasi dan kondisi yang diciptakan oleh pemimpin yang kita pilih. Dan ya biar sebisa mungkin kita bisa kemudian menjalankan amanat undang-undang kita yang kemudian menghendaki agar politik transaksional dan politik irasional itu tidak boleh terlaksana di sana. Betul. Money politik gitu ya, black camping dan lain seterusnya. Nah, itu ini yang tidak boleh bahaya, terjadi. betul. Ini bahaya. Jadi,
memang kita sudah semestinya harus punya pemahaman itu untuk bisa menakar gitu ya. Betul. Politik gagasan yang mana dan mana yang kemudian justru tidak punya gagasan dan tidak punya pikiran di sana. Karena sekarang orang itu memikirkan bahwa jadi pemimpin itu gampang, Pak. Jadi pemimpin itu tidak harus bertanggung jawab. Iya, cukup turun ke selokan lalu Selesai. itu adalah pemimpin. Betul, Ini yang selesai. harus kita cari. Jadi dia pikir saya naik menjadi pemimpin 5 tahun, setelah 5 tahun selesai urusan. Oke. Segampang itu dia menakar tentang pertanggungjawaban itu. Padahal jadi pemimpin adalah menderita. Ini yang disampaikan oleh Agus Salim. Menjadi pemimpin Adalah menderita. Menderita dalam apa? Dalam hal apapun termasuk perjuangan dan pertanggungjawaban di hadapan Tuhannya itu yang luar biasa. Itu pemimpin. Pemimpin. Oh beratnya jelas berat. Jadi dia tidak hanya berpikir tentang LPJ di hadapan rakyat, Tapi LPJ di hadapan Tuhannya itu yang Yang luar berat. biasa. Itu yang paling berat. Setiap orang nanti akan meminta pertanggungjawaban itu. Ini yang bahaya. Makanya tadi mungkin nggak bisa Ya. kita lepaskan agama dan kepemimpinan ya di situ. Ya. Kepemimpinan berat. Oke. Rasulullah SAW mengatakan memimpin itu berat. Ya. Jadi kalau Anda coba-coba bahwa saya akan ambil dalam keadaan Anda tidak mampu berbuat apa-apa, jangan. Ini berat. Berat. Ya, memimpin ini ada pertanggungjawabannya tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan Anda itu sendiri. Kepada manusianya barangkali ringan. Mungkin bisa Ya, dikelabui. Iya, bisa dikelabui. Betul. Ada transaksional di bawah Betul. meja. Jadi apa namanya? Setelah 5 tahun kelar selesai, Iya, selesai. bersembunyi aman. Bersembunyi aman. Tapi yang beratnya ini adalah di hadapan Tuhan yang tidak bisa dilakukan dengan gerakan transaksional Betul. kecuali kebaikan dan amal perbuatan itu. Itu dia. Betul. Tapi ketika jadi pemimpin yang adil, pahalanya pun sangat besar sekali. Justru itu yang menyebabkan dia jadi indah, jadi dia selamat, kemudian masuk surga Dan juga. mendekatkan dia dengan dua ya. Jadi pemimpin itu paling sangat dekat dengan surga dan paling sangat dekat Betul. dengan neraka. Baik perbuatannya masuk surga, Betul. buruk jelas neraka. Jadi amat sangat mengukur ya. Betul. Dan yang paling cepat masuk itu barangkali dia kali ya. Karena di bawah kekuasaannya itu ada jutaan orang yang kemudian Betul. menaruh nasib di Betul. atas kebijakan dan tanda tangannya dia gitu kan. Memang kelihatannya sih gampang jadi pemimpin adil. Kata-kata adil di situ kayaknya gampang sekali. Oh, yang penting adil, tidak. Adil itu harus berbasis ilmu, Pak. Adil tanpa berbasis ilmu tidak akan keadilan tidak akan ada. Adil berbasis ilmu, ilmu berbasis gagasan, jelas. Tidak mungkin. Betul, tentu betul, itu. betul. Nah, Baik, seperti itu Ustaz ya. Oke. Terima kasih. Teman-teman sekalian, di akhir video ini kembali lagi saya ingin menekankan bahwa politik gagasan ataupun kemampuan untuk membaca pergerakan politik itu tidak harus saja dimiliki oleh para kompetitor politik, baik ini adalah politisi, kader-kader partai politik itu sendiri, atau para capres dan cawapres, tetapi juga kemudian menjadi satu keharusan bagi kita semua agar kemudian menjadi satu bentuk ketukan kesadaran, agar kita tidak lagi kemudian mengukur nasib 5 tahun kita ke depan ini tidak berbasis pada transaksional yang dilakukan dalam satu hari saja ataupun dalam satu kesempatan yang kita alami, tetapi harus kemudian kita baca berbasis pada bagaimana cara gagasan pemimpin kita yang tentu harus dibarengi dengan berbagai macam hal, bagaimana perbuatannya, bagaimana kemudian cara dia menyentuh dengan masyarakatnya, bagaimana cara dia bersosial, cara dia beragama dan lain seterusnya dan seterusnya. Karena inilah yang kemudian akan mengukur tentang perjalanan panjang nasib 5 tahun kita ke depan. Nah, biar tidak lagi kemudian kita berteriak tentang kezoliman, kita tidak lagi berteriak tentang masih kemudian terjadi kemiskinan, kita tidak lagi kemudian berteriak tentang hadirnya satu bentuk kebijakan dari pemerintah yang zolim, yang kemudian itu menindas gitu ya, yang hanya bisa memikirkan kelompok tertentu, dalam bahasa kita hari ini adalah para oligark, yang kemudian berbicara murni tentang kepentingan ekonomi mereka, lalu kemudian kita justru kemudian diabaikan. Nah, jadi hal ini menjadi satu keharusan kita, semoga di momentum politik 2024 ini adalah menjadi kesadaran kita semua untuk kemudian memilih itu berbasis pada gagasan para calon pemimpin kita. Seperti itu teman-teman sekalian, silakan tuangkan pendapat teman-teman sekalian menyangkut soal masalah penyampaian kita soal politik gagasan ini di kolom komentar yang ada. Semoga kita atau perbincangan kita di kolom komentar dan lewat video ini bisa tersampaikan kepada para setiap calon pemimpin kita di Republik ini agar kemudian menjadi pembenahan,
menjadi satu perbaikan bagi mereka demi perbaikan besar Indonesia ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.